Kapan hari saya berbicara tentang hidupkan hidupmu dan jangan mati sebelum kematianmu. Nah, itu. Jadi hidupkan hidupmu itu artinya jadikan hidupmu itu yang menghidupkan orang lain, yang memberikan kenikmatan hidup orang lain. Atau hidupkan hidupmu itu artinya hidupkan semangat hidupmu, hidupkan rohmu. Sebab banyak orang yang hidup tapi sebetulnya hatinya telah mati. Allahu Akbar. Otaknya sudah mati. Ya ada orang yang umurnya sampai 100 tahun tapi bagi lingkungannya enggak ada. Ini orang ini masih hidup apa enggak ada bedanya. Ya. Tidak ada kontribusinya sama sekali. Ya masih waktu hidup ya enggak ada kontribusinya untuk lingkungannya, setelah enggak ada sama sekali. Itu berarti dia mati sebelum mati dia. Masya Allah. Dia mati sebelum mati. Ya ilmu itu perlu. Ya ngaji begini ini perlu. Ya. Sebab kalau kita tidak mau belajar seperti ini ya, maka lalu kita merasa bahwa kita sudah pinter. Itu bahayanya. Saya walaupun capek ya, saya membaca buku ya senang. Hilanglah kecapean saya itu karena apa? Karena senang mendapatkan ilmu yang baru, kemudian kita menjadi tahu bahwa kita ini ternyata masih tidak punya apa-apa. Masya Allah. Nah pagi ini saya membaca tafsir yang ditulis oleh Hamka ya, Profesor Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar juz 15 itu. Ada yang menarik itu. Saya baca, kata beliau begini. Kullama izdadtu ilman bijahli. Nah, kullama izdadtu ilman bijahli. Itu. Ya Allah. Jadi setiap Allah menambah ilmuku, bertambah pula kesadaranku bahwa aku masih bodoh. Itu Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i yang sudah sampai begitu ilmunya, tapi setiap kali dia menemukan ilmu baru, pengetahuan baru, dia merasa ternyata saya baru tahu, berarti saya bodoh ya, gitu ya. Terus. Ya Allah. Jadi semakin banyak ilmu kemudian menjadikan orang itu lebih tawadhu, bahwa kita itu tidak memiliki pengetahuan yang sempurna. Itu kata Imam Syafi'i. Kullama izdadtu ilman bijahli. Setiap kali aku bertambah ilmu yang diberikan Allah kepadaku, maka bertambah pula kesadaran akan kebodohanku. Ya Allah. Ya orang pintar itu kan saat itu, sebelumnya kan tidak tahu juga ya. Ya itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebetulnya namanya itu tidak Syafi'i ya. Sinten berapa? Namanya itu Abu Abdillah Muhammad bin Idris ya. Jadi nama lengkapnya itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ya. Nah waktu sekarang ini yang lagi banyak diserang Israel itu mana itu? Gaza, Prof. Gaza ya. Oh, beliaunya dari Gaza. Iya. Nih, Prof, ya. Jadi beliau itu lahir di Gaza itu. Ya Allah. Jadi saya ingat Gaza, kemudian saya membuka tentang riwayat Imam Syafi'i. Oh ini di sini. Masya Allah. Lahir tahun 767 Masehi. Jadi ingat Gaza ya ingat Imam Syafi'i. Lalu wafatnya di Mesir, kan dekat toh. Wafatnya di Mesir. Tahun 8919, jadi usianya hanya 52 tahun. 52 tahun. 52 tahun. Nah, karena kalau bisa begini kan saya akhirnya merasa bahwa saya ini siapa toh. Ini umur 52 tahun sudah menghasilkan karya yang sekian banyak ya. Ilmunya dipergunakan sampai hari ini. Betul. Ya luar biasa di seluruh dunia toh. Masya Allah. Nah saya ini sudah usia 66 kok hanya begini-begini gitu aja ya. Jadi kita akhirnya merasa kok kita gini, saya ini apa kan belum banyak yang saya ketahui. Ketika beliau ini umur 13 tahun ya,
ini ya disekolahkan ibunya ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Masya Allah, Ya. Imam Malik Imam Malik. Al-Muwatta itu ya. Iya, Imam Malik. Tapi beliau tetap menghormati Imam Malik, tetapi dalam penghormatan itu tidak harus sama persis dengan pendapatnya Imam Malik. Tidak apa-apa toh, Mas. Oh gitu ya Prof ya. Iya, tidak apa-apa. Berbeda pendapat. Ya tidak apa-apa. Jadi beliau kan Imam Malik kan imam besar juga ya. Iya. Ya berguru pada orang besar ya dia jadi orang besar juga. Tapi untuk berguru itu dia tahu bahwa gurunya mengatakan A, ya saya tidak sependapat. Saya punya pendapat lain. Masya Allah. Dan Imam Malik tidak sakit hati gitu. Nggih. Selama 2 tahun Mas itu. Menimba ilmu Ya, Prof, ya. lalu ganti lagi ke Irak. Nggih. Ke Irak itu siapa? Ke murid-muridnya Imam Hanafi. Masya Allah. Nggih. Bukan pada Imam Hanafi, tapi pada murid-muridnya Imam Hanafi. Oh, tidak nutut ya Prof ya Samim Hanafi ya. Nggih. Memang beliau ini cerdas ya Imam Syafi'i. Ya Allah. Nggih. Ya cerdas, bahkan pada usia 15 tahun ya. Paling 15 tahun kelas berapa SMP Prof. SMP. Mau SMA Prof. Mau SMA tuh. Nggih. Itu keilmuannya sudah sebanding dengan ulama-ulama senior waktu itu. Allah, masih muda ya. Masih SMP loh. Itu keilmuannya itu seperti itu. Ya Allah. Nggih. Nah beliau itu punya kelebihan antara lain bisa itu kadang-kadang itu bisa tahu murid-muridnya itu bisa diketahui watak-wataknya tahu. Masya Allah. Nggih. Ya memang keturunan Nabi. Beliau itu keturunan masih ada garis keturunan dengan Nabi tapi tidak palsu. Oh, nggih. Tidak palsu ini. Tidak abal-abal ini. Nggih. Otentik ya Prof. Otentik. Nggih. Diakui semua ahli sejarah. Nggih. Dari garis kakeknya Nabi itu siapa namanya? Abdul Muthalib. Iya, dari garis itu. Oh, nggih. Dari garis itu. Maka Imam Syafi'i itu kadang-kadang namanya disebut Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthalibi. Masya Allah. Karena Nggih. garisnya garis di situ. Nggih. Dari suku Quraisy, kemudian Al-Quraisy. Oh, nggih. Iya, itu. Jadi bukan keturunan Nabi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya Prof ya. Imam Ya, Syafi'i sendiri. dari garis itu. Ya terserahlah garis mana saja, tapi yang penting valid itu ya. Nggih. Tidak Abal-abal. abal-abal. Nggih. Nah, sampai madhabnya itu diikuti di Asia Tenggara. Nggih. Itu hampir Asia itu mengikuti ibadahnya mengikuti Imam Syafi'i ini. Nggih. Bahkan di Afrika juga iya, kemudian di Eropa sebagiannya, tidak seluruhnya. Di Eropa juga ya Prof ya. Nggih. Tapi yang hebat itu ya, ia juga sastrawan yang diakui oleh al-lughawiyun, artinya ahli bahasa. Bahasanya bagus-bagus. Masya Allah. Gimana ya? Nggih. Pilihan-pilihan katanya. Nggih. Bahkan itu ada yang mensejarkan bahwa karya-karya sastranya itu hampir sama dengan sahabat orang pujangga pada zaman Nabi yang karyanya selalu dipuji-puji orang yang ditempelkan di Ka'bah itu. Masya Allah. Al-Mu'allaqat, yaitu yang digantung-gantungkan di Ka'bah. Jadi kalau dulu zaman dulu itu kalau menulis ya kan tidak ada media sosial toh. Nggih. Masya Allah. Iya. Jadi dulu itu kalau mengekspresikan pikirannya itu lari-lari ke Ka'bah, kan pusatnya orang toh. Iya. Ditempelkan di Ka'bah. Masya Allah. Lah kita ini sekarang status itu. ya langsung aja gitu. Jam ini kita punya pikiran, detik ini kita bisa share. Share. Kayak itu enggak itu. Loh, kok ini dulu. Nah, ditaruh di Ka'bah. ditarik di itu ya. Ka'bah itu. Iya, Masya iya, Allah. iya. Itu garis keturunan Rasulullah dan memang pinter ini ya. Masya Allah. Iya, iya. Nah, pada waktu hamil ya, dia pada waktu ibunya hamil ini ayahnya bilang begini kepada istrinya itu. Jika nanti lahir anakku akan saya beri nama Muhammad. Masya Allah. Iya. Dan dipanggil dengan nama kakeknya Syafi'i. Iya, iya.
Jadi Syafi'i itu ini kakeknya. Namanya itu Muhammad. Namanya itu Muhammad, persis dengan yang dikehendaki oleh ayahnya tadi itu. Masya Allah. Luar biasa ya. Pada tahun kelahirannya itu juga, pada waktu lahir itu juga wafatlah Imam Abu Hanifah. Itu. Allah. Mau besar saya kadang-kadang mikir itu. Kok bisa ya ada orang, saya di Amerika kemudian orang yang mengutip Imam Syafi'i. Saya di Eropa juga orang mengutip Imam Syafi'i. Di Afrika juga orang mengutip Imam Syafi'i. Tiap hari yang dikutip oleh orang-orang di YouTube dimanapun itu ya Imam Syafi'i juga. Kok bisa ya? Tahun sekian sudah melahirkan karya-karya yang sangat dikutip sampai hari ini. Jadi beliau itu masih hidup. Masih hidup karena karya-karyanya. Maka inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu artinya sungguh kami ini maha kuasa, antara lainnya. Sungguh kami ini maha kuasa untuk menghidupkan orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan kami mencatat jejak-jejaknya. Masya Allah. Itulah yang saya katakan, hidup pasti berakhir, tapi pastikan pahala terus mengalir, sumber pahala terus mengalir. Itu di situ. Itu. Terus ya, jadi mengalir terus, Masya Allah. Sampai Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mengatakan juga, ini imam besar juga ya. Setiap 100 tahun itu memang ada itu keterangan gitu ya. Setiap 100 tahun itu ada orang yang menghidupkan sunnah dan memurnikannya dari para pendusta. Itu pasti itu, setiap 100 tahun. Nah, orang pertama yang setelah 100 tahun itu adalah Umar bin Abdul Aziz, dan 100 tahun berikutnya adalah Imam Syafi'i. Nah, inilah kemudian yang beliau mengatakan, kullama izdadtu ilman izdadtu ilman bijahli. Setiap kali ilmuku bertambah, setiap kali pula saya menyadari betapa bodohnya aku. Maka sesibuk apapun dulur Victor, saya kira perlu menambah pengetahuan begini nih, membaca buku, terus mendengarkan ini, dicatat, jangan hanya didengarkan saja, tidak bisa, itu dicatat, ya, dicatat, diketik di ini, di lembaran-lembaran yang khusus, dimasukkan di file itu, karena apa yang kita dengarkan hari ini kita paham, tetapi tidak selalu kita ingat apa yang kita tulis itu, yang kita dengar itu. Maka suatu saat 10 tahun yang akan datang kita buka lagi, Masya Allah. Nah, ketika kita dapat ilmu itu, maka ilmu itu segera alirkan. Dialirkan kemana, Prof? Ya. Kemanapun. Ya. Jadi seperti ini ya, seperti saya kan tadi jam 3 kan membaca buku ini. Nah, ini segera harus saya alirkan ini. Harus segera saya alirkan ini. Maka saya senang sekali tadi cepat-cepat ke sini karena ini ilmu ini mumpung belum hilang ini. Masya Allah. Ya. Karena menurut Imam Syafi'i bahwa ilmu itu seperti air. Jika tidak bergerak gimana? Diam, Bro. Iya, ya keruh toh, dibiarkan lama toh. Keruh dan membusuk toh. Ya. Kecuali Zam-Zam. Kecuali Zam-Zam. Zam-Zam itu saya punya air, sudah saya simpan lebih dari 30 tahun, tidak berubah. Tidak berkurang sama sekali. Tidak berkurang, tidak berubah. Memang saya biarkan aja terus, tidak saya minum. Saya ingin melihat kekuasaan Allah di situ. Itu oleh-olehnya bapak atau kakak saya yang sekian puluh tahun lama itu diletakkan di botol, kemudian saya simpan sampai sekarang. Masya Allah, tahun 90-an ya, Prof ya? Wow. 80-an. 80-an. Kalau bapak tahun 70-an. Masya Allah. Itu masih utuh, sama sekarang masih utuh. Jadi kata beliau itu kalau dapat ilmu itu dia semakin sadar bahwa dia bodoh. Tawaduk toh. Jadi tidak merasa pinter gitu, enggak. Anda pinter kan di bidang A, di bidang ini kan enggak. Anda pinter kan pada buku itu, tapi buku yang lain kan tidak. Berarti bodoh toh. Tawadhu. Lalu setelah itu kemudian jangan dibiarkan itu milikmu sendiri, karena ilmu yang diberikan Allah kepadamu itu
itu titipan Allah yang segera disampaikan. Masya Allah. Ilmu itu seperti air, jika tidak bergerak maka ia keruh dan lama-lama membusuk. Masya Allah. Maka siapapun dulur Victor ini yang sudah punya ilmu, sebarkanlah, sebarkan. Tidak apa-apa disebut sok pinter, tidak apa-apa. Sok suci juga tidak apa-apa, biasa-biasa aja, tidak apa-apa. Menulis hadis kemudian ditulis, disebarkan, difotokopi, tidak usah panjang-panjang. Hadis hari ini diberikan orang, tidak apa-apa. Kumpul-kumpul di warung, ya kan? Duduk-duduk itu. Dibelikan kopi dulu semuanya, ya toh, kopi, besok beli lagi, kemudian sewaktu ngobrol itu, iya memang ini Nabi Muhammad itu pernah memang bersabda begini. Masya Allah. Jadi jangan kemudian gini, maaf ya, mari saya ceramah dulu, enggak begitu, enggak. Lebih informal ya Prof. Informal, jadi iya ya, Nabi itu betul ya kalau begitu ya. Masya Allah. Nabi itu betul kalau begitu. Umpamanya masa depanmu itu ya ada hubungannya dengan akhlakmu. Mengapa Nabi itu kok diutus Allah? Nabi mengatakan, saya ini diutus Allah itu hanya untuk menyempurnakan akhlakmu. Nah mungkin orang bertanya lah, kok kenapa kok tidak membangun kesejahteraan? Ya karena Nabi tahu bahwa kesejahteraan itu ada hubungannya dengan akhlak. Iya toh. Ada orang beli tomat, yang jual itu ya apa ya, agak kasar gitu loh. Iya. Tomat jangan dipegang, nanti busuk. Biar saya pilihkan sendiri. Loh, mau. Ya toh mamanya gitu. Kata pembeli, kapok, saya sudah tidak kesini lagi. Laras. Ya kan? Tapi kan monggo, gini, monggo silakan pilih. Dipilih. Kalau pilihaken apa panjenengan sing milih? Ya kan? Enak toh. Iya. Kemudian ditawar, waduh ndak boleh itu kalau sekian. Ndak aku nawar. Kayak ini bukan sampah ini kok ditawar. Loh ya sudah kapok saya. Ya makanya rezeki itu ada hubungannya dengan akhlakmu. Ya toh? Nah, ada hubungannya dengan akhlakmu itu. Nah, Nabi mengatakan seperti itu. Jadi ngobrol-ngobrol disampaikan di warung, atau di tempat duduk-duduk di mobil, tapi jangan formal. Ya. Sebentar ya kita break dulu, kemudian saya akan bacakan hadis Nabi, jangan. Ya, itu ngobrol. Nah itu sudah disampaikan namanya. Kalau itu dijamin nanti tidak membusuk. Masya Allah. Itu kata-kata yang ini. Nah kemudian sebagai ini penutup untuk kajian pembuka ini, Imam Syafi'i yang kita sebut tadi ya, radhiyallahu anhu tadi, itu dia mengatakan gini, kamu itu hendaklah mencintai para pembenci. Mencintai para pembenci. Iya. Bagaimana itu Prof maksudnya? Iya, karena orang yang membencimu itu sama dengan kamu terbebas dari beban, terbebas dari orang yang membebani kamu. Masya Allah. Paham toh Mas? Prof. Umpamanya ya, ada orang membenci saya. Ya, saya enak. Sebabnya apa? Tahu enggak? Berarti orang itu sudah tidak akan mungkin meminjam uang saya. Ayo. Betul toh? Betul Prof. Menyusahkan gitu. Ya. Orang itu kan membenci saya. Ya sudah, alhamdulillah WA saya nggak terlalu penuh dengan ya toh. Nggak mungkin kan dia untuk apa dia ngirim-ngirim artikel ke tempatnya orang yang benci, itu nggak mungkin. Berarti tidak membebani HP saya. Orang membenci itu, jadi kata Imam Syafi'i itu, orang yang membencimu itu sebenarnya telah membebaskan kamu dari salah satu beban hidupmu. Lah orang
dia jatuh tersungkur kemudian tidak punya uang untuk itu, tidak mungkin tuh datang kepada saya minta tolong Pak ini obatnya ini, tidak mungkin. Lebih baik mati. Jadi saya nggak terbebani. Nah ini kata-kata Sayyidina Ali, man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa'a ilaika faqad atlaqaka. Demikian juga kalau ketemu orang yang sangat mencintai kamu juga itu membebani kamu loh. Justru yang mencintai membebani ya bro ya? Loh, yang mencintai iya membebani kan? Membebani. Iya, kemudian sering-sering minta tolong. Iya toh? Karena seneng tuh dikirimi apa saja itu lewat apa? WA ini. Kemudian dikirimi barang-barang kan membebani. Masa kita itu nerima terus? Kan satu saat saya harus melakukan yang sama toh. Jadi happy-happy saja kepada orang yang mencintai ya kita sikap biasa, kepada yang membenci ya enak. Enak saja. Ya Allah. Imam Syafi'i memang orang luar biasa. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa'a ilaika faqad atlaqaka. Itu orang yang senang kepadamu sebenarnya itu yang membebani hidupmu juga. Iya. Pada yang benci ya ini namanya berpikir yang positif. Berpikir yang positif. Ya. Orang yang melukai kamu namanya pedas sih mamanya gitu. Ya. Kan enak toh. Satu alhamdulillah apa itu pahalanya dia telah ditransfer ke tempat saya. Enak ini. Masya Allah. Baca Quran khatam 1 juz ya ini. Tapi kalau saya sabar dengan dicaci itu kan akhirnya saya bisa aja dapat pahala melebihi khatam Quran. Lebih susah mana Mas saya sekarang? Sabar terhadap cacian orang dengan menghatamkan Quran. Menghatamkan Al-Quran ya bro ya. Apanya yang lebih mudah loh, yang lebih ringan energinya. Energinya sabar bro. Ya sabar. Udah gitu. Oh enggak Mas, kebalik ya. Kalau baca Quran kan tidak ada tantangan tuh. Hanya tantangan waktu tuh. Waktu aja capek. Gitu. Tapi kalau sabar itu kan tuh tantangannya berat, itu kan soal mengelola hati. Melawan ombak yang bergelombang. Ya Allah. Melawan ombak yang bergelombang. Ya. Itulah beberapa pesan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ya yang namanya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dan juga pesan-pesan beliau yang sangat indah, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan untuk tiada henti menambah ilmu, walaupun Jumat kiamat ya Kamis harus kita nambah ilmu loh. Walaupun jam 7 mati ya kalau masih ada kemungkinan ya jam 6 ya masih cari ilmu, tambahan pengetahuan baru. Kemudian bagaimana kita selalu berpikir positif kepada orang yang mencintai dan membenci. Biasa-biasa saja. Jangan sok berpikir semua orang mencintai saya. Siapa bilang? Nabi saja dibenci orang. Ya Allah. Jadi kita tidak perlu kagetan, tidak perlu mudah terkejut dengan apa yang terjadi pada diri kita. Masya Allah.